Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi ya squad. Apa kabarnya portofolio hari ini? Mudah-mudahan semuanya hijau merona ya. Karena IHSG kita mencatatkan kenaikan tertinggi atau all time high. Ya, ditutup di level kita lihat di sini 8.859 naik kurang lebih satu persenan lebih. Dan pada kesempatan kali ini, silakan bagi kalian semua, silakan join, ya, ajak teman-teman, rekan, keluarga, saudara untuk bisa menikmati outlook yang saya berikan di Morning Market Insight Yes Invest hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Yes Squad semua yang sudah hadir. Ada Pak Nekos, ada Pak Gi, ada Pak Adi, ada Pak Hendika, ada Pak Ecipok, ada Pak Kristo Madeus gitu ya. Yang di TikTok juga selamat pagi. Silakan kalau ingin melihat langsung live kita on chart bisa langsung join juga ke Instagram kita. Tapi kalau ada pertanyaan silakan join dan drop pertanyaan di kolom komentar. Oke, selamat pagi. Ya, jadi langsung aja ya. Sedikit informasi kalau Anda semua ingin mempelajari tentang analisis teknikal, fundamental, bendermologi, kita ada free ebook. Linknya saya drop di bio Instagram, YouTube, atau TikTok. Dan jangan lupa untuk join WhatsApp channel Yes Invest, karena sebentar lagi juga kita akan split ke Discord, ya, di mana di Discord grup itu kita bisa untuk komunikasi dua arah. Selamat pagi Pak Rokib, selamat pagi Pak Stefanus. Ya, langsung aja. Ya, kalau kalian juga mau buka rekening saham, kita sudah bisa fasilitasi untuk beberapa sekuritas. Dan jangan lupa untuk pakai kode referral, karena di situ akan mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak didapat ketika kalian tidak menggunakan kode referral. Oke, langsung aja kita mulai. Selamat pagi Pak Hendy. Ya, jadi IHSG ditutup menguat ya ke all time high, dan apa aja sih ya yang penyebabnya yang membuat IHSG ini mencatatkan all time high. Kita lihat ada saham Bayan ya di sini meskipun tidak liquid, namun dengan jumlah yang beredar tidak terlalu banyak dikalikan dengan kita lihat di sini ada harga daripada Bayan ini yang luar biasa besar. Jadi ketika Bayan ini naik, ini membuat betanya sangat sensitif ya dan mendorong IHSG menuju all time high. Selain itu di sini saya catat ada beberapa saham metals dari Inco, Antam, lalu ada MDKA, lalu dari saham energi ada Bumi, ada BRMS dan ada ENRG. Ya, semuanya di sini ini yang turut mendorong daripada kenaikan IHSG mencapai daripada all time high-nya. Loh, tapi kalau ditanya kenapa IHSG ini tidak terpengaruh ya di Asia, termasuk IHSG ini tidak terkena dampak daripada politik ya atau geopolitik di Amerika Serikat yang melakukan penangkapan daripada presiden Venezuela ya, karena kita tahu sebelumnya Amerika Serikat ini pernah melakukan hal yang serupa dengan tuduhan-tuduhan yang mostly kita tahu alasannya sama juga karena gembong narkoba, lalu ada uh, peralatan perang ya, nuklir dan lain sebagainya yang memang kalau ditelaah lagi dari kejadian sebelumnya tuduhannya itu tidak terbukti ada gitu ya. Oleh sebab itu dan dengan adanya blokade sanksi daripada AS kepada Venezuela, harga minyak cenderung naik gitu ya. Namun naiknya juga stabil seperti itu gitu ya. Ya, naiknya stabil dan gak lama turun lagi. Ya, kalau kita perhatikan memang ketika ada penangkapan saat itu adanya kenaikan. Namun gak lama harganya turun. Ya, kalau kita perhatikan untuk brand ya dia tidak sanggup untuk breakout daripada area trendline bearish ini, termasuk kepada US Oil gitu ya atau WTI. Dia tidak mampu break daripada harga trendline yang saya gambarkan ini. Ya, oleh sebab itu berita daripada ini sebenarnya masyarakat sudah tahu ya ketika Maduro ini ditangkap, otomatis ya itu adalah salah satu
teknik ya atau strategi Trump untuk menguasai dan mengelola minyak daripada Venezuela. Meskipun Venezuela dengan cadangan minyak terbesar, namun dari sisi skala produksi ya masih kurang dari, ya kita lihat kontribusinya kurang dari 1% daripada kebutuhan minyak global. Jadi ini tidak terpengaruh signifikan. Selamat pagi Pak Franky, selamat pagi Bu Andin gitu ya. Selamat pagi Bu Erni, selamat pagi Pak Rizky. Oke, jadi itu salah satunya. Dan juga kalau kita perhatikan ya, uh, untuk IHSG gitu ya, mencatatkan all time high baru. Namun ya kalau kita perhatikan juga tidak selamanya saham-saham blue chip juga menopang daripada kenaikan IHSG ya. Ada beberapa saham-saham ya terutama komoditas yang beramai-ramai ini mengkerek IHSG naik ya, dan belum lama juga kemarin sempat karena ada kita lihat pemenuhan daripada modal inti ya ekuitas daripada perusahaan asuransi sebesar 250 miliar ini membawa sentimen positif, dan kelihatan ya saham-saham asuransi seperti AHAP, Jemas dan lain-lain ini kita lihat bangkit dari kubur ya, mengalami kenaikan dan apresiasi. Oke, dan yang membawa IHSG naik lagi penyebabnya salah satu kalau kita perhatikan di sini karena inflasi yang mengalami kenaikan, baik inflasi untuk headline maupun untuk core atau inflasi inti daripada Indonesia mengalami kenaikan baik secara tahunan maupun secara bulanan. Hal ini salah satunya disebabkan atau disumbangkan oleh beberapa komponen inflasi gitu ya, yakni untuk beberapa provinsi akibat bencana ya di Aceh, Sumut ya dan Sumatera Barat, dan ini menyebabkan beberapa harga komoditas dan pangan mengalami kenaikan. Lalu di sisi lain kita melihat secara neraca dagang ya surplus untuk Indonesia, dan ini baik bagi kestabilan mata uang atau IDR kita. Meskipun secara kita lihat tahunannya turun, namun secara bulannya ini mengalami yang namanya kenaikan gitu ya. Jadi ini masih satu hal yang positif bagi pergerakan IHSG kita. Lalu kalau kita lihat lagi untuk aktivitas bisnis di China ya, di sini ekspansif 7 bulan berturut-turut pada Desember 2025, di mana actualnya sekitar 52 dan sebelumnya 52,1, meskipun ekspansif namun cenderung turun. Ya, tapi ini direspon positif oleh market. Oke, bagi yang baru hadir silakan drop pertanyaan, nanti akan kita bahas ya. Dan salah satunya kalau kita melihat untuk beberapa bank-bank mini juga ini terkena dampak positif dari keyakinan GDP Indonesia yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya. Ini membawa dampak positif bagi sektor keuangan kita juga. Ya, artinya ada pertumbuhan daripada kredit meskipun melambat, namun dari sisi kualitas ada penurunan sedikit kualitas daripada kredit kita. Oke, langsung aja kita ke sesi Q&A ya. Kita bacakan untuk Telkom apakah menarik? Oke. Ya, Telkom kalau kita perhatikan di sini, ya dia berada di atas MA20 ya. Meskipun kita lihat di sini ada potensi koreksi ke support trend line ini gitu ya. Namun kalau kita perhatikan di sini ketika dia break EMA20, artinya secara trend dia masih cukup bullish gitu ya. Dia terkena area support dinamis di mana memang MA20 ini bisa berfungsi sebagai support dinamis. Dan ada potensi untuk Telkom ini mengalami kenaikan ke resisten di 3720 selama di area support sekitar ya 3390 ini mampu untuk dipertahankan, dan ini adalah area resisten yang saat ini menjadi support, resisten become support ya. Jadi untuk outlook daripada Telkom ya, setelah dia mengalami primary movement, sekarang dia mengalami secondary reaction dan ada potensi dia mengalami yang namanya primary movement lagi ke atas seperti itu ya. Itu untuk Telkom. Oke.
Unilever ya, memang sekarang kita lihat ya, Unilever masih bergerak di dalam base atau pergerakan sideways-nya ya, kita dilihat di sini. Oke. Dan pergerakannya tidak akan jauh ya. Range-nya cukup lebar ya, dari atas sampai bawah sekitar 10%-an. Kalaupun Unilever ini terkoreksi, potensinya ke area 2460 atau 2470. Ya, selama Unilever tidak mampu menembus resisten di 2770. Ya, itu untuk Unilever. Oke. Harta dan Dewa ya. Sepertinya Harta kita masih ada sinyal ya atau outlook ya yang masih running. Harta kalau nggak salah atau Dewa ya. Untuk Harta kita lihat selama harga masih bertahan di atas 1970 gitu ya, potensinya untuk Harta ini menguat ke area 3310 ya. Kita tarik pakai Fibonacci external retracement. Lalu untuk Dewa, oke. Untuk Dewa juga ada potensi ya ke 855 selama support di 580 mampu untuk dipertahankan. Namun candle-nya agak kurang enak ya kemarin terbentuknya, jadi ini bisa pertimbangkan untuk mungkin cut terlebih dahulu ya. Kalau bagi yang mau beli bisa tunggu retracement daripada Dewa ini turun dulu ya, pullback baru naik lagi seperti itu gitu ya. Itu untuk outlook Dewa. Apakah Medco boleh di-buy? Ya hati-hati ya, tidak selamanya konflik daripada geopolitik ini membuat harga saham naik. Ya apalagi tadi kita lihat kenaikan daripada Brent dan WTI ini hanya sementara. Otomatis ketika ada candle merah seperti ini untuk Medco, ya mungkin lambat laut dengan eskalasi daripada konflik dan kondisi geopolitik yang masih memanas, masih ada potensi untuk Medco ini mengalami penurunan terlebih dahulu seperti itu ya, untuk tutup gap baru naik lagi. Ya ini skenario yang bullish ya, tapi kalau skenario yang buruk ya dia turun ketika eskalasi tidak terjadi ya dan kondisi sudah semakin mendingin, bisa aja dia breakdown daripada area support uptrend channel ini. Ya itu untuk Medco karena secara stokastik juga harga sudah berada di area overbought gitu ya dan sudah crossing ke bawah, dead cross. Oke. Oke, bagaimana dengan Humi? Oke, Humi. Oke. Ya, Humi kalau kita perhatikan dia sudah break daripada pola bullish penannya dan sudah terkena area resisten yang menjadi target analisis kita di 320 dan ada potensi kalau 2618 mampu ditembus, potensinya akan naik lagi ya. Namun kalau kita lihat terkena area Fibonacci external retracement ini, ya bisa aja ada potensi dia untuk mengalami penurunan terlebih dahulu ke area, mungkin menguji area support baru dia naik lagi. Seperti itu ya, itu untuk Humi. Lalu untuk BBKP bagaimana? Ya, oke. Untuk BBKP, kita perhatikan di sini cukup menarik. Ya, ada potensi dia menembus area resisten dengan target selanjutnya ya. Resistennya bisa di area sini nih ya. Di area 99 gitu ya. Namun ini adalah skenario daripada bullish. Skenario jeleknya gimana ya atau buruknya? Ya dia sideways aja sih di area antara 83 sampai dengan kita lihat di sini 75 gitu ya. Jadi dia bergerak aja di sini ya. Jadi bisa dia breakdown, bisa dia breakout. Tinggal dipantau price action selanjutnya bagaimana. Oke. Bukan Pak Rizky ini ya harus melakukan sepertinya merger atau corporate action itu dari saham asuransi karena pemenuhan ekuitas sekitar 250 miliar gitu ya. Inet, bagaimana dengan Inet ya? Ya ini adalah penyesuaian harga daripada reisu kemarin dan ada potensi kalau bagi ya kalian semua yang spekulasi ya kemarin harusnya udah mengalami kenaikan ya kalau buy-nya di bawah sini. Ya ini ada potensi untuk Inet ini melakukan kenaikan ya untuk tutup gap mungkin sekitar area 740-an gitu ya. Jadi ada sekitar 20-an persen lebih ya kalau
kalian yang suka spekulasi nih, gitu ya. Namun perlu diperhatikan untuk right issue, penggunaan dananya bagaimana dan penyerapannya bagaimana, gitu ya. Nggak bisa langsung kita bilang, oh right issue harga murah, langsung kita buy, ya. Oke, DSSA ada yang nyangkut. Oke, dari Pak Nekos, ya. Apakah bisa naik ke 115 atau enggak? Ya, DSSA kalau outlook saat ini sebenarnya sudah berada di area oversold, gitu ya. Nah, di sini juga ada candle daripada wick yang terbentuk. Kita watch aja. Kalau support 92 925 mampu dipertahankan, ya dia bisa naik lagi ya. Ya, naiknya kita lihat ke 104 150 gitu ya, 104.150. Ya, ini resisten yang harus ditembus. Kalau tidak mampu ditembus, ya potensinya untuk DSSA melemah ke area sekitar 85.000 gitu ya. Tapi kalau dilihat seperti ini, hati-hati ya, karena kalau kita lihat weekly sepertinya ini membentuk double top gitu ya. Namun secara tren, karena candle weekly-nya ini sepertinya membentuk suatu pergerakan uptrend yang cukup kuat karena harga bergerak di atas MA20, jadi ini masih worth it untuk kita hold ya. Namun kalau dia breakdown, apalagi dia breakdown area 70 di sini 79.000 ya, 250 ya, ini bearish untuk DSSA. Oke, INPC gimana Bang? Oke. Ya, kemarin ada kenaikan dengan volume spike seperti ini. Ya, kalaupun INPC ini mengalami kenaikan harus di-watch. Kalau INPC mampu bertahan di atas resisten, ya kita lihat di sini. Oke. 168, kalau mampu bertahan di atas 168, INPC berpotensi menguat ke area sekitar 200-an. Itu untuk INPC. Bagaimana dengan SMDR? Ya, bagi yang di TikTok, kalian mau free ebook silakan langsung check out di link di bio. Ya, itu semuanya free, teman-teman. Ya, squad semua. Ya. SMDR ya potensinya kalau kita menarik garis Fibonacci, potensi menguat ke 496. Ya, dengan catatan SMDR ini harus bertahan di atas 392. Saya ingatkan lagi untuk analisis semua di hari ini sifatnya informatif aja, analisa langsung gitu ya, karena harga bisa berubah, jadi disclaimer on gitu ya. Semua keputusan beli jual ada di tangan kalian semua. Oke, lalu untuk BP, Astrindo Nusantara Infrastruktur. Ya, ada kenaikan seperti ini dan BP dengan volume spike seperti ini harus di watch. Kalau BP mampu bertahan di atas 110 gitu ya, maka ada potensi untuk BP ini mengalami penguatan lagi. Kita tinggal pakai Fibonacci gitu ya. Di sini dari break dia terakhir, kita tarik ke swing low-nya. Ya, ada potensi menguat ke 127. Nah, kalau 127 ditembus gimana? Ini kan nggak ada resisten lagi. Kita tinggal lihat lagi aja resistennya ada di mana. Ya, ada potensi menguat ke area 130 sampai 138 gitu ya. Itu untuk BP. Ya, namun perlu diingat ya harus bertahan di atas 110. Oke. Pagi kok gimana Arto dan BBYB ya, dengan potensi penurunan suku bunga ini akan berdampak baik bagi saham bank-bank digital gitu ya. Karena nanti bank konvensional akan menurunkan suku bunga dan ini akan bersaing ya dengan perebutan dan DPK gitu ya, dengan bank-bank digital yang memiliki suku bunga yang memberikan suku bunga yang tinggi. Ya, untuk Arto potensinya masih sideways aja antara 1950 dengan area resisten ya di sekitar 2220. Itu untuk Arto potensinya sideways. BBYB gimana? Kayaknya kita masih running atau kita udah call ya. Ini sudah sempat saya kasih analisis untuk BBYB. Ya, ini kita bisa adjust daripada lower trend line seperti ini. Ya, support daripada lower trend line. Oke. Selama BBYB ini mampu untuk bertahan di atas, kita lihat di sini ya.
low-nya di berapa, swing low-nya 456, ya ada potensi untuk BB ini menguat ke area 600 perak gitu ya. Jadi dia masih ya namanya respect dengan area support trendline ini. Ya potensinya seperti ini untuk BBB. Gitu ya. Oke, Pak Nekos, lead please. Oke. Lead ya. Oke, lead. Oke, selama lead ini mampu bertahan di atas, kita lihat di sini support penting di area 155 ya. Maka lead ini berpotensi untuk mengalami penguatannya lagi karena dia sudah breakout. Maka kita tinggal tarik aja dari sini, dari area ketika diakumulasi ya, ketika dia breakout kita tinggal pindahkan gitu ya. Jadi potensi untuk lead ini menguat ke area 242 gitu ya, itu untuk lead. Oke, BRMS. BRMS menarik, kemarin ada pembelian masif triliunan dan potensinya kalau kita perhatikan ketika dia mampu breakout daripada area 1320 ya, maka BRMS berpotensi menguat ya di sini ke area 1485 dan 1730 untuk target selanjutnya dengan catatan BRMS mampu bertahan di atas 1080-an. Ya, itu untuk BRMS. Lalu Archie oke. Kita perhatikan di sini dia membentuk suatu pola sepertinya. Apakah ini simetris? Sepertinya dia membentuk sebuah pola yaitu flag gitu ya. Kita tinggal tarik dari sini ke sini. Ya. Ya ada potensi dia membentuk area bullish flag. Jadi selama Archie ini mampu bertahan di atas area 1550, maka potensi Archie kalau nanti hari ini breakout, ya kita lihat punya potensi untuk menguat ke resisten di area 2000-an. Itu untuk Archie. Oke. God bless you. Oke, God bless you juga. CBRE gimana dari Pak William? Oke, yang di TikTok kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Oke, untuk CBRE kita perhatikan di sini. Ya, selama support 910 perak mampu dipertahankan, maka CBRE ini mampu untuk menguat ya, terbatas ya kita lihat di sini MA20-nya di area 1060 sampai 1070. Kalau mampu nembus 1060 atau 1070 baru potensinya bisa menguat ke area 1210. Oke, salam kenal dari Thailand. Wah, ini Pak Randa pindah-pindah negara terus ya. Oke. Luar biasa Pak Randa. Oh, Supa gimana? Apakah menarik untuk di-trade-kan di hari ini? Oke, kita lihat Supa. Oke, Supa tidak menarik ya, tidak ada pergerakan signifikan dan volume juga biasa aja. Ya, potensi untuk Supa bergerak sideways antara 850 sampai 960. Itu untuk Supa. Selamat pagi semuanya yang di TikTok, yang di Instagram. Silakan kalau ada pertanyaan akan kita bahas. PNLF kok kemarin ARA? Ya karena memang ada beberapa broker yang mengakumulasi daripada PNLF ini ya. Dan ini juga salah satu terkena dampak daripada sentimen insurance pemenuhan modal gitu ya. Jadi biasanya satu sektor ada satu sentimen ke saham tertentu, saham yang lain tidak ada hubungannya tapi satu sektor ya ada potensi penguatan juga. Itu ya. Oke, kita perhatikan di sini ya ada potensi selama PNLF ini mampu bertahan di atas area 290, maka ada potensi penguatan ke area 350. Karena ada volume spike di sini ya kalau kita perhatikan di sini.
Ya, volumenya cukup besar. Di sini ada 1,9 miliar lembar ya yang diperdagangkan seperti itu ya. Dibandingkan sebelumnya hanya mungkin puluhan dan ratusan juta gitu kan kalau kita lihat volume di sini. Ya, volumenya cukup spike. OASA bagaimana? Oke, akan kita bahas. Oke, God bless you juga, sama-sama. OASA ya, kita bisa watch di sini. Ada potensi penguatan daripada area support ya di sini. Oke, potensinya kemana? Ya kalau kita perhatikan potensinya ke resisten di area 354. Selama support di area 260 mampu dipertahankan. Jadi ini masih menarik untuk ditradingkan. Oke. Oke, mari kita lihat ASA. Ya, ASA, oke, ASA menarik. Nanti kalau kita ada kesempatan kita bisa call nih untuk ASA ya. Dia ada potensi penguatan gitu ya. Dia kalau kita lihat sideways-nya kalau semakin mengecil, artinya dia ada proses akumulasi dan siap-siap untuk adanya breakout gitu ya. Ini kita lihat sideways-nya semakin mengecil semakin lama, dan untuk stokastik ada golden cross gitu ya. Kalau ASA menguat, ya ini kita bisa nanti akan kita berikan outlook langsung ya untuk harga support resistennya. Oke. Potensi penguatan ke 1310 dengan resisten ya selanjutnya di 1440. Kalau mau buy on breakout silakan ya, tapi ini disclaimer on sekali lagi karena cukup tinggi untuk risikonya ya. Kita bisa lihat di sini kalau mau stop loss di atas 10% ini cukup besar di 1090 ya. Dengan rewardnya kita lihat di sini kurang lebih 1 banding ya hampir 1/2 gitu ya. Itu untuk trading plan daripada ASA. Ya, masih cukup menarik untuk ASA. Apakah penurunan suku bunga AS akan mempengaruhi saham kita, Pak? Dari Pak Brilian. Terima kasih ya. Ini luar biasa pertanyaannya, pertanyaan ekonom gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang korelasi daripada suku bunga Amerika Serikat ini adalah negatif terhadap harga saham ya. Ketika suku bunga turun, harga saham biasanya akan mengalami kenaikan. Termasuk ya, ketika suku bunga turun artinya USD potensinya melemah karena uang-uang itu tidak mau parkir di suku bunga Amerika Serikat gitu ya, atau US Treasury yield gitu. Jadi ada potensi negara berkembang akan diuntungkan. Otomatis suku bunga daripada Indonesia juga harus mengadjust ya daripada suku bunga Amerika Serikat, di mana ya untuk margin daripada sektor perbankan dan sektor keuangan di Indonesia masih yang terbesar di Asia Pasifik gitu ya. Jadi ini ada potensi dana-dana lari ke emerging market, salah satunya Indonesia. Dan kenapa juga? Karena suku bunga yang rendah akan merangsang daripada kredit produktif dan konsumtif juga. Seperti itu korelasinya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? 1 menit ya menuju market open. Nanti akan kita berikan outlook. Jadi jangan lupa untuk join WhatsApp channel kita, baik yang di Instagram maupun yang di TikTok ya. Dan jangan lupa untuk bisa check out daripada free ebook kita. Link ada di bio dan kita sudah bisa fasilitasi untuk pembukaan rekening sekuritas. Jadi langsung cek bio kita juga. Oke. Nah, saya Yese Christopher. Hari ini pamit undur diri. Terima kasih yang di TikTok, terima kasih yang di Instagram. Sampai jumpa di Morning Market Insight selanjutnya.